Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Sermon Today. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi mari sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, agar firman Tuhan yang hamba sampaikan benar-benar menjadi berkat, membawa kekuatan, membawa solusi, jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, Tuhan urapi dengan urapan baru. Kami renungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 132 ayat yang 9, dan nanti kita lompat ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Ayat 15-16. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti, imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa imam-imam akan berpakaian kebenaran. Saudara, hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah memakai jubah kebenaran. Memakai jubah kebenaran. Saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam melayani Tuhan, imam-imam dalam perjanjian lama harus selalu mengenakan jubah imamnya. Mengapa, saudara-saudara? Hal ini sebagai penanda bagi orang-orang di sekitar bahwa mereka atau imam-imam ini adalah hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan. Imam-imam ini patut dihormati dan dituruti oleh umat Tuhan, mengingat status mereka sebagai wakil Allah di bumi ini, saudara-saudara. Nah, itulah kehidupan imam-imam dalam perjanjian lama, selalu memakai jubah ya, untuk supaya orang mengenal bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan atau wakil Allah di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita hal yang utama yang Tuhan mau bukanlah soal jubah kain ini. Jadi hal yang utama yang Tuhan mau bagi kita bukanlah soal jubah kain ya, tetapi jubah kebenaran ya. Sebab apalah gunanya kita memakai jubah kebesaran ya sebagai hamba Tuhan, tetapi hidup kita sedang berjalan dalam ketidakbenaran ya. Sebab ada banyak orang yang sudah mengaku melayani Tuhan, sudah orang percaya, terlibat dalam pelayanan ya. Tetapi kenyataannya hidupnya sedang berjalan dalam ketidakbenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, jadi kita harus selalu memakai jubah kebenaran ya. Dan ini sebagai simbol di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa kita
semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang harus menunjukkan sikap hidup yang benar setiap hari. Ya. Jadi, jubah kebenaran yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita ini harus kita kenakan setiap hari. Ya. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita. Sikap hidup kita yang benar. Inilah yang Tuhan inginkan supaya dunia bisa melihat, ya, bahwa Yesus yang benar itu, sumber kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab jangan sampai saudara-saudara bahwa kita hanya mengenakan jubah imam atau jubah kebenaran tersebut hanya pada waktu hari Minggu, hari di mana kita beribadah dan hari di mana kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita memakai jubah imam atau jubah kebenaran itu hanya waktu ibadah saja. Tetapi di hari-hari di mana kita tidak beribadah, kita tidak mengenakannya. Atau keesokan harinya setelah hari Minggu, setelah beribadah, kita melepaskan kembali jubah kebenaran tersebut dan kita mengenakan kembali jubah kita yang lama, yaitu jubah kedagingan yang di hadapan Tuhan kotor, berbau, dan mengandung penyakit. Saudara-saudara, ada banyak orang yang kita temukan demikian, ya. Di gereja mereka kelihatannya suci, hidup benar, suami istri kelihatannya saling mengasihi, bergandengan tangan. Tetapi setelah mereka keluar sampai di rumah, percekcokan, perkelahian, kata-kata kotor, ya, saling menyakiti terjadi. Ini berarti bahwa jubah kebenaran hanya dipakai pada hari Minggu, pada hari ibadah, tetapi sehari-hari lain mereka kembali mengambil jubah mereka yang lama, ya, dan mengenakan jubah kedagingan, ya. Saudara-saudara, kalau hal ini terjadi, ini bahaya, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Kita akan terbiasa dan akhirnya terus-menerus kita akan terus memakai jubah yang lama, yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Saudara yang dicintai oleh Tuhan, saya menyadari memang kita ini sedang hidup di dunia yang jahat. Hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat dunia modern saat ini, penuh dengan berbagai godaan, penuh dengan berbagai tawaran-tawaran yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa membuat kita berjinak-jinak di dalam dosa, ya. Begitu mudah kita terjerumus dalam dosa. Begitu mudah pikiran dan jiwa kita ini penuh dengan kenajisan. Tetapi di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan menuntut supaya kita tetap mengenakan jubah kebenaran, ya. Artinya, saudara-saudara, hal yang pertama adalah marilah kita hidup benar. Marilah kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang sedang hidup dalam dosa dan kenajisan. Tuhan menginginkan di tengah-tengah lingkungan yang buruk sekalipun, di tengah-tengah atmosfer yang jahat di sekitar kita, penuh dengan kenajisan, Tuhan mau kita tetap hidup benar. Sebagai suami istri tetap hidup benar, sebagai anak-anak muda, di tengah-tengah lingkungan yang jahat sekalipun, kita harus berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab ada banyak orang hanya di hari Minggu saja mereka hidup benar, tapi di luar itu pergaulan mereka jadi buruk. Kelakuan mereka, sikap hidup mereka, kata-katanya jadi buruk.
Tapi Tuhan mau kita tetap mengenakan jubah kebenaran, yaitu di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik sekalipun, kita tetap hidup benar. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau kita tetap mengambil keputusan untuk selalu mengampuni di tengah-tengah dunia yang saling membenci, saling menyakiti satu sama lain. Itulah dunia yang kita sedang lihat hari-hari ini. Hidup saling menyakiti, ya, saling menghina satu sama lain. Tetapi Tuhan menuntut kita tetap memakai jubah kebenaran kita, ya, yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita mau mengampuni. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tetaplah berkata benar dan tulus. Di tengah-tengah dunia yang sudah terbiasa melukai dengan kata-kata, memfitnah, menghina orang lain. Kita sedang hidup di dunia yang demikian. Orang udah biasa menghina, melukai orang dengan perkataan-perkataannya. Tetapi kita sebagai orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, kita harus tetap berkata benar dan tulus. Dan yang berikut, saudara-saudara, Tuhan mau tetaplah kita mengucap syukur apa adanya. Di tengah-tengah dunia yang sedang berlomba untuk menjadi yang teratas, menjadi yang terkuat, dan menjadi yang terkaya. Saudara-saudara, apa kaya menjadi yang teratas tidak boleh ya? Tidak boleh? Tidak, saudara. Bisa. Tuhan mau kita diberkati jadi kaya. Tuhan mau kita berprestasi dan menjadi yang teratas. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan adalah segala cara-cara ilegal, segala cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan kekayaan dan mendapatkan kekuasaan. Ada banyak orang menempuh cara-cara yang tidak baik, korupsi lah, menjatuhkan orang lain lah, menipu orang lain lah, supaya menjadi tenar, supaya mendapat kekayaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang sedang berlomba untuk menjadi yang terkuat, teratas dan terkaya, yang dengan cara-cara yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur apa adanya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saudara-saudara kita tetap mengenakan jubah kebenaran kita, ya, yang Tuhan berikan. Sebab untuk memperoleh kebenaran itu, saudara-saudara, ini bukan harga yang murah, tetapi ini mahal. Karena untuk mendapatkan, untuk membenarkan kita, Yesus Kristus rela berkorban di kayu salib. Darahnya tercurah. Jadi pembenaran yang kita terima itu karena darah Yesus, itu karena pengorbanan Yesus. Mari kita hargai melalui kita mengenakan setiap hari jubah kebenaran itu, saudara. Melalui jagalah sikap hidup saudara, jagalah perbuatan saudara setiap hari, jagalah cara berkata saudara, ya, biar dunia melihat Yesus yang adalah sumber kebenaran itu adalah hidup saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, ketika kita hidup sesuai kehendak Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran dan mengenakannya setiap hari, ya, dalam pergaulan kita, di dalam gereja, dalam pergaulan, di kantor, dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya tunjukkanlah sikap hidup yang benar di hadapan banyak orang, saudara. Dan terakhir, apa yang terjadi bagi mereka yang hidup yang terus mau memakai jubah kebenaran yang Tuhan berikan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata di dalam
Ya, firman Tuhan berkata di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, bahwa dalam ayat 15 dan 16, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Semua saudara yang mau hidup dan memakai jubah kebenaran, berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat rohani, berkat keselamatan, ya, berkat kekuatan, damai sejahtera, berkat dalam kehidupan jasmani kita akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita, saudara-saudara, ya. Luar biasa, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetaplah memakai jubah kebenaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Tanamkan itu di hati kami semuanya, untuk kami selalu mengoreksi diri. Apakah kami hanya berpenampilan rohani di gereja atau dalam ibadah-ibadah, tapi setelah di luar kami kembali memakai jubah yang lama. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami. Kami mau berkomitmen untuk dimanapun kami berada, entah itu di gereja, entah itu dalam pergaulan, entah itu di dunia kerja, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami tetap memakai jubah kebenaran itu setiap hari, yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.